peliharaan itu bagaimana kita merawat mereka. Ya, kalau kita merawat dengan kasih sayang, memberikan makanan yang baik, vitamin apa segala, itu bisa sama dengan kayak kucing-kucing import gitu loh. Itu sekilas mengenai hewan peliharaan yang wajib ada di rumah saya. Kalau bicara peliharaan saya yang goib ya, kayak babi ngepet, tuyul gitu loh. Dulu sih apa ya istilahnya, peliharaan seperti itu kayak ya kuntilanak dulu ya. Tapi sekarang karena vibesnya di rumah saya juga sudah bersih dari gitu-gituan ya udah nggak ada lagi deh itu yang namanya hantu, jin, kuntilanak, tuyul apa, udah nggak ada lagi gitu-gitu. Karena kayak sekarang kalau saya gelar sajadah sholat, itu kucing-kucing saya yang dalam rumah udah pada di sekeliling saya gitu loh. Baik ada yang rebahan, ada yang duduk di sajadah saya maupun di sekeliling saya, tiduran apa segala. Vibes-nya udah beda lah gitu loh. Kalau dulu tahun 2006-2007 rumah saya tuh kayak ya hampir mirip kayak rumahnya Ahmad Dhani lah ya. Maksudnya desainnya kayak castle tuh kayak model-model istana ya. Tapi warnanya dominan cuma 3 warna, temboknya merah, gedung bangunannya hitam pekat, hitam doff ya. Terus sama stripe-nya ya ada sedikit main goldnya lah. Jadi dulu rumah saya memang apa ya, kalau orang lewat tuh ngeri lah ya. Kayaknya auranya tuh aura kayak rumahnya Adam Family kalau ada yang tahu. Udah warnanya hitam, bentuknya kayak istana, temboknya merah, lalu anjing-anjingnya juga anjing-anjing serem, Rottweiler, Doberman gitu ya. Ya dulu mungkin karena masih ini kali ya, masih muda lah, itu tahun 2006 2007. 2000 sampai 2000 berapa 10 ya, sampai 2009 2010 lah, itu vibesnya seperti itu rumah saya. Nah kalau sekarang vibesnya semua putih dan hitam, dan cuma 2 warna itu aja gitu. Bang, tolong tanggepin tentang BP POM yang nggak mau hadir permohonan pribadi. Gini ya, ada dua sisi yang kita bisa apa ya namanya, bisa lihat itu bahwa apa sih alasannya mereka, pihak institusi BP POM tidak hadir ya di persidangannya Nikita Mirzani saat ini. Nomor 1, kalau mereka bilang itu kan permintaan dari pribadi, tapi juga Bapak Ketua juga perlu tahu bahwa walaupun saat ini Nikita ditahan dan statusnya adalah seorang terdakwa, tapi dia tetap warga negara Indonesia yang punya hak bersuara, hak meminta ya kepada pihak pemerintah, itu punya hak ya. Jadi hak-haknya Nikita itu belum dicabut atau tidak dicabut hanya karena statusnya dia saat ini ditahan maupun sebagai terdakwa. Namun di satu sisi dari sudut pandangnya Bapak POM sendiri, mungkin karena bukan lembaga, institusi atau pengadilan atau pihak kejaksaan yang mengajukan, meminta mereka untuk hadir dalam persidangan Nikita Mirzani untuk didengar keterangannya dalam kaitan kasus tersebut ya, sebagai saksi ahli mungkin. Ya memang sah-sah saja kalau pihak BP POM itu tidak hadir gitu loh ya. Karena buat mereka alasannya kan mungkin ya karena bukan diundang oleh institusi gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga kita perlu ketahui apa sih kepentingannya BP POM untuk hadir dalam persidangannya Nikita Mirzani. Karena saya juga agak skip ya. Apakah kaitan perkara ini yang dituduhkan seperti pemerasan atau TPPU atau pencemaran nama baik ini ada kaitannya dengan BP POM atau ada kaitannya dengan apa gitu ya.
Ya sehingga buat saya sih ada atau tidak ada, hadir atau tidak hadir, itu sih tidak terlalu berpengaruh ya. Nah cuma perlu diketahui, kita sama-sama sepakati bahwa pengadilan adalah tempatnya para orang mencari keadilan, baik itu DRG maupun Nikita Mirzani. Ya, disitulah alat bukti, fakta, hitam putih, keterangan, rekam digital maupun saksi ahli itu diambil sumpah dan didengar keterangannya di muka persidangan untuk dijadikan bahan pertimbangan para majelis hakim itu mengambil satu keputusan. Ya, jadi memang sudah seharusnya pengadilan atau para majelis hakim itu ada di posisi netral, tidak memihak kepada DRG dan tidak memihak kepada Nikita Mirzani. Namanya saja majelis hakim, ya ada istilah para hakim itu adalah kepanjangan Tuhan di dunia, sehingga mereka harus betul-betul bersifat yang netral gitu untuk mengambil satu keputusan. Biasanya majelis hakim itu melihat fakta-fakta persidangan. Apa sih fakta-fakta persidangan? Fakta-fakta persidangan adalah alat bukti, keterangan saksi ahli, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu atau dianggap bisa dijadikan satu petunjuk atau jadi bukti. Itu harus semua disajikan di pengadilan gitu loh. Maka saya tidak pernah capek untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita sama-sama berdoa supaya majelis hakim ya itu dalam mengambil keputusan tentunya menggunakan hati nurani, menggunakan akal sehat, dan yang pasti bersifatnya netral ya, sehingga apapun keputusannya nanti yang dijatuhkan itu tidak berat sepihak atau tidak memihak gitu loh ya, karena ini betul-betul diuji. Kalau saya sendiri lah, saya bukan hakim ya, tapi saya semenjak 2002 itu sudah ikut sudah sudah ikut orang hukum setiap hari, udah ikut sidang. Kebetulan kakak-kakak saya semua kan pengacara, saya ikut gitu ya, belajar. Terus juga ya saya kuliah ambil hukum, artinya saya mengikuti proses hukum itu seperti apa sih, sampai dengan saya jadi pengacara itu semenjak 2010 gitu ya. Artinya saya mengikuti proses hukum itu seperti apa dan yang benar itu seperti apa, bagaimana gitu loh. Jadi ya memang seharusnya pengadilan itu tempatnya orang para pencari keadilan, baik si terdakwa maupun si korban lah, kan gitu dikatakan korban. Jadi harusnya memang betul-betul dianalisa teliti berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat-alat bukti. Itu keputusan tidak boleh memberatkan atau memihak kepada satu pihak. Itu kalau berat atau memihak kepada satu pihak namanya bukan pengadilan, namanya main hakim sendiri gitu loh. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita tidak perlu berprasangka buruk kepada para majelis hakim, tapi kita berdoa, karena semua tuh yang kuasa cuma Tuhan sih ya. Berdoa menurut agama masing-masing, yang kuasa semua Tuhan. Nggak ada, nasib seseorang itu bukan di tangan hakim, di tangan pengacara, di tangan jaksa. Nasib seseorang tuh di tangan Tuhan ya. Jadi ya kita minta aja, kita doa yang baik-baik, hindari umpatan-umpatan atau kata-kata yang tidak baik atau negatif thinking kepada siapapun dalam proses persidangannya Nikita Mirzani. Jadi harus berdoa aja gitu ya, Tuhan berikan keadilan, berikan yang terbaik untuk semua pihak gitu ya teman-teman. Terima kasih udah lihat live saya pagi ini. Mungkin pagi ini itu saja yang saya bisa sampaikan, karena saya harus siap-siap sarapan, olahraga, dan harus aktivitas gitu loh.
Sekali lagi terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang membuat